Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang ekoenzim. Dan ini adalah video kedua. Kalau kemarin kita masih membahas apa itu ekoenzim, kemudian bahan-bahannya. Maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Yang pertama, bersihkan wadahnya dulu dari sisa sabun atau bahan kimia. Ukur volume wadah. Kemudian masukkan air bersih maksimum sebanyak 80% dari volume wadah. Jangan terlalu penuh, nanti dor meledak. Selanjutnya masukkan gula sesuai takaran yaitu 10% dari berat air. Kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayuran atau bahan organik yaitu 3 kali dari berat gula ya atau 30% dari berat airnya. Lalu diaduk rata. Tutup rapat sampai panen. Beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Tidak ada keharusan buka dan aduk. Tidak ada keharusan meremas bahan organik. Pastikan wadah tertutup rapat serapat mungkin. Lokasi penyimpanan jangan di dekat kamar mandi untuk menghindari kontaminasi tempat wadah larutan fermentasi, maka kita bisa tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik. Ini tadi jauh dari WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Tips menyicil membuat ekoenzim. Jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah, sayuran, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit ya. Waktu mencicil disarankan tidak lebih dari 2 minggu. Siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan. Catat beratnya setiap kali menambahkan bahan. Setelah bahan telah memenuhi takaran, catat tanggal tersebut sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Kemudian pada saat pemanenan ekoenzim ya, setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen. Ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus. Jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa loh. Setelah dipanen, tentunya kita membutuhkan pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik bertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas. Standarnya seperti ini teman-teman. Standar yang baik buat ekoenzim. Seperti gambar ini ya. Ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan pH di bawah 4,0. Aroma asam segar khas fermentasi. Manfaat ampas ekoenzim bisa digunakan untuk membersihkan saluran kloset, di blender halus, dibuang ke kloset pada malam hari. Mengharumkan mobil, dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil. Untuk tanaman organik, bukan untuk tanaman dalam pot ya. Kemudian ampas halus bisa dibuat bantal ekoenzim yang diletakkan di bagian tubuh yang sakit atau kurang nyaman. Memperbaiki ekoenzim. Apabila timbul belatung muncul di dalam wadah pembuatan ekoenzim kita tadi, itu disebabkan karena wadah kurang tertutup rapat. Solusinya bagaimana? Perbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari. Dan periksa kembali setelah 7 hari. Kemudian apabila masalah larutan berbau got atau ada jamur hitam, ini disebabkan oleh kontaminasi mikroba yang tidak baik. Kemungkinan dikarenakan lokasi penempatan wadah kurang baik. Bagaimana solusinya?
Solusinya dimanfaatkan untuk memperbaiki lahan kosong yang tidak subur atau dicampur dalam pembuatan bahan organik lainnya. Jika timbul jamur hitam, maka kita gunakan saja ekoenzim kita tadi untuk memupuk lahan, ya. Manfaat ekoenzim. Ekoenzim ini setelah dibuat tentu saja kita harus tahu manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jadi buat apa ya kita capek-capek, lelah-lelah, buang waktu membuat ekoenzim. Ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kemudian di bidang kesehatan, pemulihan air, udara, tanah, pertanian, dan peternakan. Ini adalah contoh-contoh manfaat enzim dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman ya. Bisa untuk membersihkan lantai, mengepel, membersihkan perabotan, peralatan, membersihkan dapur, dan lain-lain ya. Banyak manfaatnya buat di kehidupan sehari-hari, di rumah tangga. Kemudian ekoenzim sebagai pembersih alami ini bisa digunakan sebagai deterjen juga pelembut alami, sabun cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah, karbol sebagai karbol dan pembersih alami. Kemudian, ekoenzim membersihkan logam yang kusam atau berkarat. Bisa digunakan untuk membersihkan pisau yang berkarat, sendok-sendok yang karatan, dan logam-logam lain di peralatan rumah tangga ya, perabotan ya. Ekoenzim ternyata bisa juga untuk perawatan diri. Dan sekarang saya sedang mencoba ekoenzim ini untuk perawatan wajah. Menghilangkan kabarnya bisa menghilangkan flek-flek hitam. Dan ini lumayan cocok ya, saya sudah coba campur ya dengan krim wajah ya. Bisa juga digunakan pada sampo dan sabun mandi, mengganti odol atau pasta gigi, dan kumur-kumur. Tapi jangan ditelan. Selanjutnya, manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Perawatan kesehatan pribadi. Bisa untuk kebersihan diri ya. Tadi buat mandi. Kemudian untuk merendam kaki. Menjadi air rendaman untuk kaki. Bisa juga untuk hand sanitizer. Luar biasa ini manfaatnya. Teman-teman boleh coba. Kemudian bisa digunakan untuk mengatasi, mengobati berbagai luka. Luka bakar, luka gores, luka akibat diabetes, luka dekubitus, luka sobek, dan lain-lain. Nah, ini yang sudah dicobakan pada beberapa pasien. Ini ada sebelum dan setelah pemakaian ekoenzim. Bisa dicoba ya teman-teman. Ini luka bakar yang awalnya seperti ini setelah penggunaan. Ini udah bersih ya setelah penggunaan ekoenzim. Bisa mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Infeksi kulit, alergi, digigit serangga, bisul, dan jerawat. Kemudian ekoenzim sebagai penghasil ion negatif. Layaknya petir, ombak laut, air terjun, dan pohon hidup, ekoenzim memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitar. Ranjang ekoenzim. Parutan ekoenzim bisa ditempatkan di kamar tidur, minimal berusia 45 hari untuk memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak napas. Ekoenzim membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda. Anda, setiap hari kita dikelilingi oleh benda yang mengeluarkan gelombang radiasi yang berdampak negatif bagi kesehatan. Kita pakai HP, ada pemancar radio,
gelombang elektromagnet dari pemancar-pemancar Telkomsel dan sejenisnya ya, HP, handphone, itu semuanya memancarkan radiasi. Kemudian manfaat ekoenzim bagi pemulihan udara, air, dan tanah. Ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Manfaat bagi udara, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Penggunaan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas udara bisa dengan penyemprotan menggunakan alat penyemprot yang tersedia, botol spray, atau menggunakan alat diffuser humidifier. Setiap penggunaan diencerkan dengan air sesuai takaran. Untuk manfaat-manfaat lainnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.